pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini saya selaku moderator di kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Relasional Pelanggan atau disebut dengan Customer Relationship Management. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mendapatkan pelanggan baru, tapi juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu, CRM menjadi salah satu strategi penting yang digunakan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan, loyalitas, serta profitabilitas perusahaan. Oke, selanjutnya akan membaca materi yang akan dipaparkan oleh teman saya, Para Sagita. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian CRM. Manajemen Relasional Pelanggan atau CRM adalah strategi bisnis integratif yang menggabungkan elemen manusia, proses, dan teknologi untuk memahami kebutuhan individu pelanggan secara mendalam. Dan berdasarkan teori para ahli, inti dari CRM adalah pengelolaan data yang akurat di setiap titik kontak untuk membangun hubungan jangka panjang yang loyal dan saling menguntungkan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan sekaligus meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan. Jadi, inti dari pengertian CRM yaitu adalah untuk dapat mengenal pelanggan secara lebih mendalam, memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas CRM, yang dimana faktor yang pertama yaitu ada data pelanggan. Data yang akurat dan relevan memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Lalu yang kedua yaitu ada teknologi. Teknologi yang canggih memungkinkan perusahaan untuk mengelola interaksi pelanggan secara lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih personal. Lalu yang ketiga yaitu ada komunikasi. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan responsif membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai. Lalu yang keempat yaitu ada layanan pelanggan. Layanan yang ramah dan profesional meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat menjadi pembeda utama di pasar yang kompetitif. Lalu yang kelima yaitu ada kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap produk atau layanan merupakan indikator utama keberhasilan CRM. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan bagaimana perusahaan menangani keluhan atau masalah pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan mencerminkan kesetiaan mereka terhadap merek atau perusahaan dan merupakan hasil dari pengalaman positif yang konsisten. Pelanggan yang loyal lebih cenderung melakukan pembelian ulang, merekomendasikan produk kepada orang lain, dan bertahan dalam jangka panjang. Lalu untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ridwan, kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada tujuan utama CRM. Tujuan utama CRM memiliki 3 komponen kunci. Yang pertama, manajemen. Fokus pada pengelolaan hubungan pelanggan untuk menciptakan nilai bisnis. Yang kedua, relationship atau hubungan. Membangun interaksi dua arah yang berkelanjutan, bukan sekadar transaksi. Yang ketiga, customer atau pelanggan. Menjadikan pelanggan sebagai pusat strategi atau aset berharga bagi perusahaan. Yang selanjutnya, tujuan utama pelaksanaan CRM. Yang pertama, meningkatkan kepuasan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dalam meningkatkan penjualan tersebut ada cross-selling dan upselling. Yang keempat, efisien operasional. Yang kelima, peningkatan nilai pelanggan. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Amila Solihat. Di sini ada untuk membangun CRM. Untuk membangun CRM ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika, misalnya media sosial. Perusahaan bisa menggunakan Instagram atau Facebook atau bahkan banyak yang menggunakan TikTok untuk berinteraksi secara profesional, membangun komunitas serta agar penyampaian pelanggannya dengan cepat dan dapat digunakan secara emosional. Terus ada email marketing. Metode ini dimanfaatkan untuk bisa mengirimkan pesan secara profesional seperti info promo khusus atau ucapan selamat ulang tahun. Contohnya ada ucapan selamat ulang tahun dari beberapa bank atau mungkin beberapa aplikasi seperti X atau
Instagram. Biasanya mereka mengirim pesan pesan kartu ucapan masing-masing melalui email yang sudah bersangkutan dengan para customer, sehingga pelanggan tetap merasa diingat dan terhubung dengan brand secara eksklusif. Terus ada chatbot, layanan berbasis AI. Ini menyediakan dukungan pelanggan selama 24 jam per 7 untuk menjawab pertanyaan umum dengan instan, memastikan pelanggan mendapatkan bantuan kapan saja tanpa harus menunggu respon dari admin manusianya. Jadi dalam chatbot ini biasanya kan kalau misalnya konsumen tuh bisa nanya kapan aja ya, bisa pagi, siang, sore. Nah itu tuh kadang kalau misalnya admin manusia itu nggak selalu ada 24 jam. Nah makanya perusahaan menggunakan chatbot ini untuk meringankan setidaknya kerjaan dari admin manusia ini. Nah lalu berikutnya ada aplikasi CRM online. Sistem ini berbasis cloud, berfungsi sebagai sistem pusat data yang mengintegrasikan seluruh informasi pelanggan secara real time, sehingga perusahaan dapat memantau perilaku konsumen dalam berbelanja dan memberikan layanan lebih akurat dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Octavian. Dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini ada strategi membangun CRM. Yang pertama ada personalisasi. Perusahaan menyesuaikan produk, layanan, dan pesan pemasaran berdasarkan preferensi serta riwayat belanja setiap individu, sehingga setiap pelanggan merasa diperlakukan secara unik dan istimewa. Yang kedua, ada layanan pelanggan proaktif alih-alih. Menunggu datang, perusahaan kreatif menghubungi pelanggan terlebih dahulu untuk menawarkan bantuan atau solusi guna mencegah masalah muncul dan meningkatkan kepercayaan. Dan yang ketiga, ada program strategi pemberian penghargaan seperti poin, diskon khusus, atau akses eksklusif kepada pelanggan setia untuk mendorong pembelian berulang dan memberikan nilai tambah bagi mereka yang tetap memilih perusahaan. Dan yang selanjutnya ada penggunaan data analitik perusahaan. Mengolah data besar menjadi informasi berharga untuk memprediksi tren pelaku pelanggan di masa depan, sehingga pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Dan yang kelima, ada kolaborasi tim seluruh departemen dalam perusahaan, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan saling berbagi info pelanggan agar tercipta pengalaman yang mulus dan konsisten di setiap titik interaksi. Dan yang terakhir, ada kebijakan dan prosedur bersama penyusunan standar operasional yang jelas di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki cara kerja yang sama dalam melayani dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Cukupnya di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Manajemen relasional pelanggan atau disebut CRM merupakan strategi bisnis integratif yang memadukan unsur manusia, proses, dan teknologi untuk mengelola seluruh siklus hidup dengan pelanggan demi membangun hubungan jangka panjang yang loyal dan saling menguntungkan. Manajemen, hubungan, dan orientasi pada pelanggan. Perusahaan strategikan pelayanan prima baik secara konvensional maupun digital untuk meningkatkan kepuasan, meminimalkan tingkat perputaran pelanggan, serta optimalisasi profitabilitas melalui efisiensi operasional dan strategi penjualan yang berbasis pada data analitik. Sudah. Demikian presentasi dari kelompok 13. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya dunia bisnis modern. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.